Shalom, selamat siang Ibu Lydia dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Stephanie Christine dari Prodi MP3 1A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan makalah saya yang berjudul Hubungan Iman Kristen dan Pemeliharaan Alam. Apa itu pemeliharaan alam? Saya akan menjelaskan pengertiannya secara terpisah. Pemeliharaan adalah tindakan melindungi sumber-sumber tersebut supaya dapat mengekalkan keadaan semula jadinya. Kata tersebut berarti mengacu kepada alam, sedangkan alam mengacu kepada fenomena dunia fisik dan juga kehidupan secara umum. Jadi, pemeliharaan alam adalah tindakan melindungi sumber-sumber alam baik dari segi fisik maupun kehidupan agar tetap terlestari. Bagaimana hubungan pemeliharaan alam dengan pariwisata? Yang pertama, banyak fitur dari lingkungan fisik adalah yang merupakan atraksi untuk turis. Yang kedua, sarana dan prasarana wisata merupakan salah satu aspek dari lingkungan yang penting dalam kegiatan pariwisata. Yang ketiga, pengembangan pariwisata dan penggunaan turis suatu daerah dapat menimbulkan dampak lingkungan. Dalam pariwisata kita mengenal yang namanya sabta pesona. Sabta pesona terdiri dari 7 unsur. Yang pertama itu aman. Wisatawan akan senang berkunjung ke suatu tempat apabila merasa aman, tentram, tidak takut, dan terlindungi ataupun bebas dari tindak kejahatan, kekerasan, ancaman seperti kecopetan, pemerasan, penodongan, dan lain sebagainya. Jadi, aman berarti terjamin keselamatan jiwa dan fisik, termasuk milik atau barang wisatawan. Yang kedua, tertib. Kondisi yang tertib merupakan sesuatu yang didambakan oleh setiap orang, termasuk wisatawan. Kondisi tersebut tercermin dari suasana yang teratur, rapi, dan lancar, serta menunjukkan disiplin yang tinggi dalam semua segi kehidupan masyarakat. Yang ketiga, bersih. Bersih merupakan suatu keadaan atau kondisi lingkungan yang menampilkan suasana bebas dari kotoran, sampah, limbah, penyakit, dan pencemaran. Wisatawan akan merasa betah dan nyaman bila berada di tempat yang bersih dan sehat. Yang keempat, sejuk. Lingkungan yang serba hijau, segar, rapi memberi suasana atau keadaan sejuk, nyaman, dan tentram. Kesejukan yang dikehendaki tidak hanya berasal dari luar ruangan, tapi juga berasal di dalam ruangan. Yang kelima, indah. Keadaan atau suasana yang menampilkan lingkungan yang menarik dan sedap dipandang disebut indah. Indah dapat dilihat dari berbagai segi, seperti dari segi tata warna, tata letak, tata ruang, bentuk ataupun gaya, dan gerak yang serasi dan selaras, sehingga memberi kesan yang enak dan cantik untuk dilihat. Yang keenam, ramah tamah. Ramah tamah merupakan suatu sikap dan perilaku seseorang yang menunjukkan keakraban, sopan, suka membantu, suka tersenyum, dan menarik hati. Sikap ramah tamah ini merupakan satu daya tarik bagi wisatawan, oleh karena itu kita harus memeliharanya terus. Yang ketujuh, kenangan. Kenangan adalah kesan yang melekat dengan kuat pada ingatan dan perasaan seseorang yang disebabkan oleh pengalaman yang diperolehnya. Kenangan itu bisa berupa kenangan yang menyenangkan dan kenangan yang tidak menyenangkan. Jadi bagi wisatawan sendiri ingin mewujudkan kenangan yang menyenangkan. Bagaimana pandangan Alkitab tentang tugas dan pemeliharaan alam? Yang pertama, semua ciptaan adalah berharga, cerminan keagungan Allah. Terdapat dalam Mazmur 104. Dalam perikop ini menggambarkan ketakjuban pemazmur yang telah menyaksikan bagaimana Tuhan yang tidak hanya mencipta, tapi juga menumbuh kembangkannya dan terus memelihara ciptaannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebagai pencipta, Allah sesuai rencananya yang agung telah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan maksud dan fungsinya masing-masing dalam hubungan yang harmonis, yang terintegrasi dan saling memengaruhi antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi, sikap eksploitatif terhadap alam merupakan bentuk penodaan dan perusakan terhadap karya Allah yang agung itu. Hal ini mengajarkan tentang manfaat berdoa bagi orang Kristen untuk menjadikan tujuan hidup orang Kristen. Yang kedua, semua ciptaan kosmos diselamatkan melalui Kristus. Terdapat dalam kitab Kolose 1 ayat 15-23. Dalam perikop ini diungkapkan dimensi kosmologis yang terkait erat dengan hal keutamaan Kristus, khususnya karya perdamaian, penebusan, dan penyelamatannya atas semua ciptaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa baik manusia maupun segala ciptaan atau makhluk yang lain merupakan suatu kesatuan kosmik yang memiliki nilai yang berakar dan bermuara di dalam Kristus. Bagaimana penerapan pemeliharaan alam dalam keseharian?
Penerapan pemeliharaan alam dapat kita lakukan dengan hal-hal yang sederhana yang biasa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti membuang sampah pada tempatnya, hindari tebang liar, membersihkan lingkungan setiap hari, tidak merusak tanaman sekitar, tidak membuang bahan kimia di aliran sungai, menanam kembali hutan yang gundul, daur ulang sampah, hemat listrik dan air, membawa tas belanja sendiri, dan mencari ikan dengan cara tradisional. Demikianlah presentasi yang dapat disampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Shalom.